Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita bakal ngobrolin sedikit mengenai pendaftaran ke NUS. Kalau di video yang sebelumnya, Koko udah sempet membahas gimana cara untuk apply atau pendaftaran ke NTU. Bagi yang belum nonton videonya, mungkin bisa klik link yang ada di description. Nah, di video kali ini kita bakal ngobrolin tentang temennya NTU, yaitu NUS. By the way, NTU dan NUS ini bisa dibilang univ nomor 1 dan nomor 2 di Singapura. Jadi kalau kalian berencana untuk apply ke NUS, menurut Koko nggak ada salahnya untuk sekalian coba NTU. Begitu juga sebaliknya. Kalau kalian berencana untuk apply ke NTU, mungkin nggak ada salahnya untuk coba apply ke NUS. Karena bisa dibilang persyaratan dari kedua uni ini pun mirip. Jadi ya kalau bisa apply kedua uni, why not? Kenapa kita hanya coba apply satu doang? Oke, kita langsung aja lihat ke websitenya NUS. Mungkin sebelum Koko mulai, kalian bisa ambil pen atau ambil note supaya bisa mencatat hal-hal penting yang bakal kalian dapetin dari video ini. Kita langsung aja lihat websitenya NUS, nus.edu.sg. Nah, kurang lebih ini tampilan websitenya NUS. Sama seperti pendaftaran NTU yang udah Koko bahas di video sebelumnya, Koko hanya fokus membahas kalian yang sekarang SMA atau kelas 12 dan akan kuliah S1 di NUS. Jadi bagi kalian yang berencana S2 atau S3 di NUS, video ini tidak relevan. Kita langsung aja lihat di bagian admission, ada banyak hal yang mungkin bisa kita explore di sini. Pertama, Koko akan coba explore dulu mengenai tuition fee. Kira-kira kalau kalian mau kuliah di NUS, tuition fee atau bayaran kuliahnya itu seberapa sih? Kita coba lihat di bagian tuition fees. Undergraduate tuition fees. Nah, yang pertama ini tuition grant. Jadi tuition grant itu begini. By the way, di NTU juga ada ya. Jadi NTU juga ada sistem tuition grant ini. Jadi tuition grant ini bisa dibilang sebagai subsidi dari pemerintah Singapura untuk anak-anak atau mahasiswa-mahasiswa yang berkuliah di NUS ataupun di NTU. Subsidi ini tentu saja akan mengurangi biaya kuliah kalian kalau kalian harus bayar full semuanya sendiri. Jadi subsidi ini akan mengurangi atau mempermurah biaya kuliah di NUS. Tapi tentu saja subsidi ini tidak diberikan secara free. Kita nggak perlu ganti uangnya, tapi akan ada pengabdian atau ikatan kerja 3 tahun untuk perusahaan Singapura. Jadi kalau kalian baca di sini, Singapore citizen, bentar ya, ada di sini. Kalau kalian perhatiin ini, nah, permanent resident and international students need to apply for it. Students who apply and accept tuition grants offers will only need to pay subsidized fees. Jadi kalau kalian apply tuition grant ini, kalian hanya perlu membayar uang kuliah yang sudah tersubsidi. Kemudian mengenai ikatan kerjanya ada di sini. Nah, permanent residents and international students who receive a tuition grant are required to work for a Singapore entity for 3 years upon graduation. Jadi kalau kalian mengambil tuition grant ini, kalian harus bekerja 3 tahun untuk perusahaan Singapura. Nah, sekarang kita bakal lihat perbandingan berapa sih biayanya kalau kita harus full bayar sendiri dengan kalau kita mengambil tuition grant ini. Kita coba lihat di bagian ini, tuition fees.
The current annual tuition fees payable are set out here. Kita coba klik. Ini datanya masih academic year 2023-2024, which is tahun ini ya. Tahun depan mungkin belum diupdate, tapi Koko rasa nggak akan selisih jauh. Jadi untuk gambaran aja kita akan lihat untuk academic year 2023-2024. Berapa biaya kuliah di NUS. Nah, ini biaya kuliah di NUS. Bagian yang sebelah sini adalah international student. Jadi kalau kalian nanti kuliah di NUS, kalian akan masuk ke dalam qualification ini. Ini kalau kalian mendapatkan tuition grant. Mendapatkan atau apply ya, tuition grant. Di bagian yang warna kuning ini adalah biaya kuliah kalau kita tidak apply tuition grant. Biaya kuliahnya berbeda-beda tergantung jurusan, tapi kalian bisa lihat selisihnya lumayan jauh ya. Kalau harus full bayar sendiri dibandingkan kalau kita dapat subsidi atau dapat tuition grant. For example untuk bisnis, ini tergantung jurusan. Jadi kalau jurusannya bisnis, per tahun, ini per tahun bukan per bulan, tapi per tahun, per annum di sini. Per tahun 20.850 Sing dollar kalau kita mendapatkan tuition grant. Kalau enggak ya kalian harus bayar 32.700. Ini baru uang kuliahnya aja. Jadi belum termasuk accommodation, kemudian transport dan sebagainya. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini kira-kira kalian pengen jurusan apa, misalnya pengen engineering, ya biaya kuliahnya kurang lebih segini per tahun. Tanpa tuition grant, kalian harus bayar lebih dari 2 kali lipat ya. Jadi ini lumayan. Nah, jadi biaya kuliah ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian. Kira-kira kalian lebih prefer ambil tuition grant atau full bayar sendiri. Oke, ini mengenai uang kuliah. Kalau kalian mau lihat lebih lengkapnya ada di bagian bawah ini ya. Jadi ada another student fees, ya tinggal diklik aja. Mungkin ini nggak terlalu signifikan, jadi Koko nggak akan bahas detail di video ini. Nah, itu mengenai biaya kuliah di NUS. Kemudian, setelah kita lihat biaya kuliah, kita akan coba lihat sedikit mengenai scholarship. Sama seperti NTU ya, NUS tentu saja juga menawarkan scholarship. Untuk bagian scholarship, kalian harus lihat bagian undergraduate. Karena kita apply atau di video ini Koko hanya fokus untuk S1, jadi kita lihat bagian undergraduate. Nah, ada scholarship apa aja di NUS? Lihat bagian ini, scholarship for freshmen international students. Nah, ada beberapa scholarship di sini, lumayan banyak juga kalau kalian lihat. Nah, mungkin ini harus dibaca masing-masing. Jadi Koko nggak akan jelasin detail scholarship ASEAN misalnya, dia punya requirements apa aja, benefitnya apa aja. Koko nggak akan jelasin detail, jadi silakan dibaca sendiri. Jadi kalau kita coba klik satu, misalnya ASEAN Scholarship, nah di sini ada banyak lah, kalian bisa lihat. Kalian bisa dapat living allowance 5.800 annual ya per tahun. Kemudian dibeliin computer allowance dan sebagainya. Kemudian ini adalah term-term yang perlu kalian consider kalau kalian mau apply scholarship. Jadi menurut Koko pribadi nggak ada salahnya buat kalian cari info dulu. Karena siapa tahu nanti kalian dipanggil interview untuk scholarship. Nanti interviewernya misalnya nanya kalian, kamu apply scholarship apa? Nah, nggak mungkin dong kalau kalian ditanya seperti itu terus nggak bisa jawab. Jadi nggak ada salahnya untuk baca mengenai scholarship ini. Oke ya, jadi seperti itu untuk scholarship. Jadi yang mau Koko garis bawahi adalah NUS juga menyediakan scholarship. Dan menurut Koko pribadi sangat
disayangkan kalau kalian tidak coba apply scholarship-nya. Jadi ketika kalian apply NUS, menurut Koko akan ada baiknya sekalian aja apply scholarship-nya. Oke ya, itu mengenai scholarship. Sekarang kita lihat mengenai pendaftarannya. Kita lihat mengenai pendaftaran. Koko akan lihat di bagian undergraduate. Yang ini, undergraduate. By the way, ini ada sharing session dari NUS ya. Tapi per video ini diupload mungkin tanggalnya udah lewat. Ini 5 Agustus. Jamnya mungkin udah lewat. Jadi mungkin sharing session ini ya kalian bisa cek di websitenya NUS atau di YouTube-nya NUS. Mungkin mereka ada recordingnya, kalian bisa lihat di sana. Kita langsung aja ke bagian apply to NUS. Di sini ada banyak kriteria atau qualification. Tentu saja kita akan lihat international qualification. Jadi silakan diklik bagian international qualification. Nah, beberapa hal yang Koko akan garis bawahi adalah yang pertama ini ya, ini tanggalnya masih tahun yang kemarin. Jadi tanggalnya ini udah lewat. Application closing dates-nya 12 Februari 2023. Koko rasa untuk tahun yang akan datang enggak beda-beda jauh. Jadi ini bisa dijadikan perkiraan buat kalian. Ini closing dates. Pembukaan pendaftarannya kapan nih? Perkiraannya ya, perkiraannya. Perkiraannya ini. 1 November 2022. Jadi Koko rasa tahun ini juga untuk NUS pendaftarannya sekitar 1 November 2023 berarti. Jadi mendekati tanggal-tanggal itu ya kalian cek aja websitenya NUS. Atau nanti Koko akan update lagi di YouTube Koko. Ketika pendaftarannya udah buka, Koko akan bikin satu video full mengenai step by step gimana cara apply ke NUS. Jadi bagi kalian yang mungkin belum subscribe channel YouTube Koko, bisa di-subscribe terlebih dahulu supaya nggak ketinggalan informasinya. Oke? Jadi ini mengenai pendaftaran perkiraan ya. Perkiraan untuk tahun ini ya tinggal diganti 2023. Kemudian closing dates-nya ya sekitar 12 Februari 2024. Sekali lagi itu hanya perkiraan aja. Kemudian kita akan coba lihat lebih spesifik khusus untuk Indonesian ujian nasional. Jadi Koko fokus ke bagian ini. Nah, apa aja yang diperlukan ketika kalian pengen apply ke NUS? Di sini NUS membagi jadi 2 bagian yang berbeda. Yang pertama adalah applicants who have completed the high school final examination. Ini artinya kalian yang udah alumni. Jadi kalau kalian udah lulus, udah alumni, inilah persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Ini ke bawah ya, ini ke bawah. Tapi bagi kalian yang akan menyelesaikan high school atau SMA after closing dates, ini bagi kalian yang sekarang kelas 12, maka inilah yang diperlukan. Jadi kalau kita lihat ya, dia perlu apa aja nih? Pertama, dia perlu raport kelas 11 semester 2. Ini nggak bisa diganti-ganti lagi, raportnya udah keluar, hasilnya udah ada. Jadi kalian nggak bisa ngapa-ngapain lagi untuk bagian ini. Tapi untuk raport kelas 12 semester 1, ini menurut Koko kalian masih bisa usahakan untuk dapat hasil yang terbaik. Karena kelas 12 semester 1 sedang berjalan. Jadi raport kalian yang kelas 12 semester 1 ini diconsider juga oleh mereka. Jadi kalau kalian pengen apply ke NUS ya make sure nilai kalian untuk kelas 12 semester 1 ini harus bagus. Kemudian kalian tidak diminta melampirkan SAT.
Tapi kalau ada boleh atau enggak kok dilampirin ya, of course kalau ada dan nilainya bagus, skornya bagus ya, boleh dilampirkan. Kemudian ada lagi English requirements. Nanti kita lihat ini apa. Nah, ini yang mungkin perlu digarisbawahi. Tahun 2023 kemarin tidak ada UEE. UEE itu University Entrance Examination. Jadi tahun terakhir kemarin kalau kalian mau masuk ke NUS tidak ada tes karena COVID-19 pandemic. Sampai poin ini kalian pasti bertanya, tahun depan ada atau enggak kok? Jawabannya Koko juga nggak tahu. Jadi kita nggak bisa tahu sebelum page ini diupdate oleh NUS untuk academic year 2024-2025. Jadi mungkin kita harus tunggu aja mendekati awal November pembukaan application-nya. Mungkin ini akan udah diupdate. Ada tes atau enggak. Kemudian yang tadi closing dates-nya sama ya seperti tadi yang kita udah baca. Mungkin ini sekitar 12 Februari 2024 untuk angkatan sekarang. Kemudian English requirements-nya kita coba lihat apa. Koko akan garis bawahi IELTS sama TOEFL ya. Karena IELTS sama TOEFL adalah English requirements yang biasa diambil oleh anak-anak Indonesia. Untuk IELTS dia minta skornya 6,5 overall, 6,5 in reading and writing. Kalau kalian ingat persyaratannya NUS, maksud Koko NTU, NTU hanya minta 6, berarti NUS ini lebih tinggi. Nah, sama seperti kemarin waktu Koko bahas tentang NTU, kalian jangan kejar minimum requirements ini. Dia mintanya 6,5, mungkin kalian harus dapat minimal 7. Karena kalau kalian hanya dapat 6,5, Koko rasa banyak applicants lain yang dapat 6,5 juga. Jadi nanti nggak ada yang spesial dari application kalian. Kalau bisa lebih tinggi dari 7 lebih bagus lagi. Untuk TOEFL, dia minta TOEFL-nya itu 92-93. Kalau Koko nggak salah ingat, ini requirements-nya juga lebih tinggi daripada NTU. NTU kalau nggak salah 80 atau 85 ya. Kalian bisa cek video pendaftaran NTU. Linknya nanti Koko taruh di description di bawah ya. Nah, jadi ini untuk English requirements. Jadi make sure kalian persiapin dulu ini. Karena IELTS atau TOEFL ini penting. Apalagi kalau memang tidak ada UEE. Kalau memang nggak ada UEE, maka Koko rasa ini jadi salah satu pertimbangan penting buat mereka bisa menerima kalian atau enggak. Oke, kita coba lanjut lagi. Outstanding achievement. Jadi kalau kalian ada outstanding achievement, kalian boleh lampirkan nanti di application kalian. Kemudian choice of programs, ini jurusan ya. Nanti waktu memilih jurusan, ketika application-nya udah dibuka, kalian boleh pilih maksimum 8 jurusan. Banyak ya. 8 jurusan ini bisa dibilang banyak banget. Silakan kalian pertimbangkan dari sekarang mau jurusan apa. Kemudian ini application outcomes, tentu saja ini yang tahun ini udah lewat berarti. Jadi kalian akan dapat info atau pemberitahuan diterima atau enggak nih di NUS itu di sekitar bulan Mei atau Juli. Berangkatnya kapan? Ya berangkatnya sekitar Juli Agustus. Kemudian kita lihat lagi. Ya ini bisa dibaca sendiri ya, bagian yang Koko lewatin ini Koko rasa nggak terlalu signifikan. Jadi Koko bisa skip. Oke. Udah habis. Ini untuk English requirements dan ini ya, jurusan, outstanding achievement dan lain-lain. Kita coba lihat bagian berikutnya, application forms and procedures. Koko bakal fokus ke
kita coba lihat bagian ini, supporting documents. Nanti sama seperti NTU ya, sebelum kita lihat supporting documents, kalau kalian baca di sini ada payment of application fee. Jadi waktu kita atau waktu kalian mendaftar ke NUS, kalian harus bayar uang pendaftaran. 20 Sing dollar ini bisa dibilang cenderung atau relatif murah dibandingkan uni-uni lokal atau uni-uni yang ada di Indo. 20 Sing dollar termasuk murah ya. Kemudian kita lihat supporting documents di sini. Sebelum Koko klik, kalian baca di bawah. All non-English supporting documents must be accompanied by an English translation. Jadi, kalau kalian ingin melampirkan dokumen-dokumen yang dalam bahasa Indonesia, itu harus kalian translate. Harus ditranslate. Oke, kita langsung aja lihat supporting documents apa yang diperlukan. Yang pertama, pasport. Jadi kalian bisa persiapkan paspor. Ini sama ya, sama seperti NUS. Sistem untuk mensubmit supporting documents ini itu nanti di-upload. Jadi pasport ini kalian harus scan. Jadi bukan di fotokopi, tapi kalian scan aja, simpen dia punya soft copy. Kemudian birth certificate kalau tidak ada paspor. Jadi kalau nggak ada paspor nggak masalah, pakai akte lahir juga boleh. National Level High School Exam Result Slip. Ini ijazah ya, ijazah SMA. Kalau kalian udah completed high school, final examination. Kemudian most recent high school examination result slip. Inilah raport yang tadi kelas 11 dan kelas 12 semester 1. Kemudian yang tadi juga kita udah bahas, IELTS ataupun TOEFL. University Academic Transcript kalau kalian udah sempat berkuliah di uni lain. Jadi ini mungkin untuk yang mau pindah kuliah ke NUS. Ada di sini ya, currently or previously enrolled in a university. Medical reports kalau ada. Statement of criminal records or offense kalau pernah. Ya Koko harap nggak ada yang pernah lah ya. Nah ini dokumen-dokumen yang harus kalian persiapkan sekarang. Maksudnya bukan harus sekarang banget, tapi dipersiapkan terlebih dahulu sebelum nanti kalian apply ke NUS. Nanti dokumen-dokumen ini kita akan submit atau kita akan upload via applicant portal ini. Koko rasa ini nggak bisa dilihat. Kalau kita coba ya. Oh, kita belum tahu nih application number dan passwordnya. Jadi ya ini mungkin di skip dulu. Kemudian ada satu hal lagi yang Koko mau kalian take notes, itu mengenai jurusan apa aja yang ada di NUS. Sebentar ya, Koko explore sedikit. Ada di, kita balik sedikit ke home, kemudian admission undergraduate, ada di bagian ini. Jadi ini adalah brosur tahun yang lalu, dan Koko rasa nggak ada salahnya untuk dibaca-baca. Jadi kalian bisa lihat di sini, ini Koko masih loading. Kalian bisa lihat di sini nanti di NUS itu jurusan apa aja yang ada di sana. Kemudian kira-kira fasilitas dari universitinya gimana, dan informasi-informasi penting lainnya. Jadi kalian bisa lihat di bagian ini ya. Kebetulan dia masih loading, Koko belum bisa tunjukin ke kalian. Tapi ya kalian download sendiri aja, ada di sini. Koko rasa untuk video kali ini sementara Koko berhenti sampai di sini. Jadi nanti ketika pendaftaran NUS udah benar-benar dibuka, Koko akan upload satu video lagi mengenai pendaftaran NUS secara lebih rinci dan lebih lengkap. Oke, thank you semuanya buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.